wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah. Gimana Pak Danu keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Danu ya? Ya Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Gina. Terima kasih atas kesempatannya Ibu untuk mendampingi saya sebagai calon guru penggerak sebelum ini memberikan terkait dengan praktik coaching. Artinya melihat bagaimana praktik coaching ini apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pak Danu kan pada minggu lalu sudah mengajar terkait dengan kegiatan sematren yang ada di SMP kita ya Pak ya. Artinya ketika mengadakan sematren dalam kegiatan kemarin terkait dengan praktik sholat ya Pak Danu ya. Bisa Pak Danu ceritakan, kemarin saya tuh sudah melihat bahwa Pak Danu dalam mengajar itu sudah baik sekali, sudah hebat, sudah sesuai dengan apa yang materi pembelajaran terkait dengan pembelajaran diferensial. Itu lebih kepada anak SMA ya Pak ya, khususnya SMA, tetapi karena semua rombel ada, nah di sana juga menerapkan untuk pembelajaran diferensial. Bapak bisa ceritakan Pak tantangan Bapak dalam mengajar kemarin seperti apa Pak? Bismillah. Kalau untuk program saya ini kan memang program yang dikhususkan bagi anak SMA juga, yaitu murid saya. Karena kemarin itu karena bertepatan juga dengan kegiatan sematren, di mana di situ ada siswa jenjang SDLB, SMPLB, itu tingkat kemampuan, tingkat pemahamannya berbeda-beda. Jadi saya sesuaikan untuk tahapan-tahapan. Artinya tantangannya menyesuaikan dengan tahapan-tahapannya Pak. Mohon izin Pak, sebelumnya saya catat ya Pak ya. Silakan. Untuk kita refleksi kembali ketika nanti ada kegiatan pembelajaran yang lain mungkin bersedia untuk dikasih masukan. Dengan ada pembelajaran yang memang disesuaikan dengan kebutuhan anak, bagaimana Bapak mengatasinya untuk kondisi tersebut? Kalau untuk mengatasi kondisi tersebut, pertama dari metodenya Bu ya. Untuk yang pertama saya lakukan itu sebagai dorongan itu, karena ini semua jenjang. Jadi untuk misalkan tentang praktik sholat, nanti di situ saya tampilkan video untuk menarik semua perhatian anak-anak. Karena biasanya kalau kita menggunakan video yang menarik, khususnya gitu misalnya animasi, itu biasanya dari jenjang SD, SMP, SMA itu memperhatikan. Beda kalau metode saya yang ke SMA LB misalkan, itu biasanya saya kasih materi dulu, kasih pemahaman dulu, baru setelahnya saya kasih contoh video. Nah, tapi karena ini semua jenjang, saya berikan video dulu sebagai dorongan. Ketika mereka sudah melihat, menyaksikan, nah nanti saya minta mereka untuk merespon apa yang tadi dilihat. Saya tanya beberapa anak, terus namanya tentang gerakan sholat, apa ada yang tidak dimengerti. Nah di situ baru saya jelaskan. Bagus sekali ya Pak Danu terkait dengan pembelajaran metode praktik sholat yang Bapak berikan kepada khususnya untuk anak SMPLB, tempat praktek juga anak SMPLB dan SDLB ikut berperan di dalamnya. Artinya memang sudah sesuai sekali dengan kebutuhan anak-anak yang ada di sekolah kita ya Pak. Bapak mohon izin lagi, bisa Bapak ceritakan bagaimana perasaan Bapak ketika menjalankan pembelajaran ataupun terkait dengan kita diskusi hari ini. Tentang diskusi Iya. sekarang, ya alhamdulillah kalau untuk terkait pembelajaran, bahwa pembelajaran ini sudah tersampaikan, apalagi di momen Ramadan, di momen Smart
saya tema yang sholat ini tema yang sangat penting yang harus dikuasai setiap anak, mulai dari SMA LB sampai awal SMP dan SD. Mereka semua harus bisa mempelajari, dan tujuannya biar tentang kewajiban sholat ini mereka bisa kerjakan di rumah. Dan untuk diskusi yang seperti ini Ibu dan kawan-kawan, saya sangat senang dan karena juga sebagai bahan untuk diskusi juga saya juga bisa melihat apabila misalnya pembelajaran saya ada kekurangan, ada masukan, ada apa, ada saran, dan untuk saya juga bisa lebih mengembangkan lagi gitu. Alhamdulillah Pak, sudah sangat bagus terkait dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan kepada murid-murid. Artinya Bapak sudah mencari atau menemukan solusi-solusi terkait dengan pembelajaran siswa yang ada di sekolah. Terkait dengan praktik pembelajaran yang Bapak lakukan, apakah ada gagasan baru yang bisa Bapak terapkan dalam praktik, misalkan praktik untuk kegiatan pembelajaran berikutnya? Kalau gagasan baru, pengembangannya itu, kalau saya dimulai dari hal yang kecil dulu ya Bu ya, untuk hal pembiasaan. Ketika sudah tercapai misalkan pembelajaran di sekolah sudah dilakukan, nah tujuan akhirnya bagaimana anak-anak ini menumbuhkan rasa dia mau sendiri gitu, ada rasa ya ketika ada panggilan azan misalnya contoh di hatinya ini kewajiban saya untuk salat gitu. Jadi menumbuhkan rasa itu bahwa salat ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Jadi nggak harus disuruh-suruh lagi gitu. Karena sudah mendapatkan pembelajaran di sekolah. Itu sih goal yang saya pengen dapatkan kepada anak-anak. Artinya Bapak ingin menerapkan pembiasaan yang bisa dilakukan kepada siswa kita ya Pak. Di rumah biar terus diamalkan. Sekali Pak Dania untuk pengembangan diri untuk siswa kita di sekolah. Apa yang Bapak pelajari dari Bapak untuk melalui praktik tadi terkait dengan praktik pembelajaran ataupun terkait dengan diskusi yang Bapak pelajari, yang kira-kira Bapak pelajari dari terkait pembelajaran ataupun terkait dengan diskusi kita hari ini? Kalau yang saya pelajari terkait pembelajaran itu, fokus saya kemarin itu metode bagaimana ini agar bisa tersampaikan ke semua, dan semua itu bisa diterima gitu, khususnya pada anak-anak dengan jenjang dan hambatan yang lain. Artinya konsen saya itu kepada metode, contohnya misalkan sebelum mulai pembelajaran saya menyiapkan beberapa video yang memang sesuai dengan umurnya, kebutuhannya. Karena juga banyak ya video misalnya tentang sholat, tapi banyak juga yang menurut saya terlalu levelnya itu terlalu tinggi. Jadi saya sederhanakan gitu. Saya pilih-pilih kira-kira mana nih, karena ada jenjang SDLB juga Bu ya, mana yang kira-kira bisa diterima, yang mudah dipahami. Nah seperti itu. Setelah itu sudah, baru saya untuk penyampaiannya juga penjelasannya saya rumuskan biar mereka paham. Hebat ya Bapak ya, memang benar-benar kita Bapak sudah fokus terkait dengan untuk yang pembelajaran diferensiasinya. Bagaimana Bapak bisa tolong ceritakan untuk penerapan ke depannya terkait nanti pembelajaran apapun yang Bapak lakukan di dalam pembelajaran kelas Bapak? Untuk pembelajaran yang lain-lain ya, ya pertama tentu kita lihat dulu kebutuhan siswa itu apa melalui asesmen Bu ya. Karena dari asesmen kita bisa melihat karena di SLB itu tingkat kemampuannya berbeda-beda, jadi kita lihat yang si A seperti apa, yang B seperti apa, yang si C seperti apa kebutuhannya. Dari situ kita rumuskan metodenya yang tepat, karena satu sama lain tidak bisa disamakan dalam
Terus juga capaiannya juga berbeda-beda. Misalkan saya memiliki 4 siswa dan keempat-empatnya itu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang di level rendah, ada yang menengah, ada yang sudah tinggi gitu. Jadi saya level nanti pencapaiannya saya berbeda-beda. Masya Allah Pak Danu, semua jawabannya itu memang sudah sesuai dengan kita di sekolah luar biasa ya. Jadi melihat anak sesuai dengan kemampuannya. Pak Danu, saya mengucapkan terima kasih atas sharingnya ya. Semoga kedepannya ini membuat kita terus berkembang, terutama untuk mengembangkan potensi murid-murid kita yang ada di sekolah. Terima kasih Pak Danu ya, semoga bisa diskusi lagi di lain waktu. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi Mas.